Pada tahun 1970-an, pihak kepolisian di sejumlah wilayah di Jakarta banyak menerima laporan aksi pencurian, baik kendaraan bermotor maupun toko emas. Dari semua aksi tersebut, polisi kesulitan menangkap pelakunya karena terkenal sangat licin dan bahkan dipercaya memiliki kesaktian karena bisa menghilang. Korbannya adalah orang-orang kaya. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahui kalau pelakunya adalah Aladin Banu Ali dan komplotannya. Namun anehnya, dalam setiap aksinya, komplotan perampok ini tidak pernah menyakiti korbannya. Bahkan hasil kejahatannya dibagikan kepada orang-orang miskin. Lalu bagaimana kisah perampok berhati mulia ini? Begini ceritanya, sahabat. Aladin Banu Ali atau Rajo Linduang lahir di kota Lawe, Solok, Sumatera Barat. Kedua orang tuanya merupakan petani bawang putih. Aladin sempat mengenyam sekolah setingkat SMP pada tahun 1950. Sayangnya, pada saat itu dia tidak menyelesaikan sekolah dan memilih bekerja membantu orang tuanya ke Pekanbaru dan Medan. Dan disinilah dia memulai aksinya. Pada saat itu diketahui dia sempat masuk lapas Pancur Batu dan baru keluar di sekitar tahun 1962 dan langsung menikah dengan seorang gadis bernama Normadia. Dia dikaruniai 2 orang anak. 4 tahun berselang, Aladin kembali menikah dengan gadis kampung bernama Nurmiati. Bersama Nurmiati, mereka kemudian merantau ke Jakarta pada tahun 1968. Pada saat itu, Jakarta baru saja berbenah dan mencoba menata ekonomi di bawah kepemimpinan Soeharto yang disebut sebagai Orde Baru. Pada saat itulah di tahun 1973, di Pasar Baru Jakarta, dia melakukan aksinya dengan target sepeda motor dan mobil. Semua aksinya berjalan mulus karena dia selalu bisa lolos dari target penangkapan. Karena kelihayannya, dia mendapat julukan hantu Pasar Baru. Kerja keras polisi akhirnya berbuah hasil. Polisi berhasil menemukan Aladin dan melumpuhkannya dengan timah panas di kakinya. Dia kemudian mendekam di lapas Glodok, Jakarta selama 6 bulan. Begitu keluar dari lapas, dia sempat mencari pekerjaan, namun usahanya gagal karena latar belakang pendidikannya yang tidak tamat SMP. Namun entah bagaimana ceritanya, Aladin bisa bertemu dengan Gubernur Jakarta saat itu, yakni Ali Sadikin. Kemudian oleh Ali Sadikin, diberikan pekerjaan mengawasi dan juga menjaga proyek Pasar Senen. Dari cerita yang beredar saat itu, Aladin yang sudah bekerja, menjalankan kebiasaan yang aneh. Jika terjadi perampasan ataupun kecurian pada toko milik orang kaya, maka dia akan membiarkannya. Berbeda jika korbannya masyarakat bawah, ia akan segera bertindak. Pada tahun 1974, kondisi Jakarta kemudian kembali panas. Demo bermunculan di mana-mana, menentang investasi yang dilakukan oleh Jepang dan dianggap sebagai bentuk imperialisme baru. Pada tanggal 15 Januari 1974, ternyata demonstrasi semakin memanas hingga menimbulkan kelumpuhan di beberapa titik, termasuk Pasar Senen Jakarta yang kemudian dibakar oleh massa. Padahal sebagian pertokoan itu baru selesai dibangun. Peristiwa ini pun dikenal dengan nama Malari atau Malapetaka 15 Januari. Aladin kemudian dipindah tugaskan. Kali ini dia menjadi pengamanan di Binaria Ancol. Namun hanya bertahan 2 tahun.
Aladin sudah merasakan bosan dan naluri kejahatannya kembali muncul. Kali ini, dia merampok toko emas di Jatinegara dan berhasil memperoleh 4 kilogram emas hingga ia menjadi buronan polisi. Namun anehnya, dengan status DPO, dia masih terlihat santai dan bahkan beraktivitas seperti biasanya. Polisi tidak mampu menangkapnya, sehingga berkembang rumor kalau Aladin memiliki ilmu tak terlihat atau ilmu menghilang. Dia lalu menyerahkan diri ke kepolisian dan sidang pun langsung dilakukan. Dari persidangan tersebut diketahui, selama melakukan aksinya, dia tidak pernah membunuh atau melukai korbannya. Atas berbagai pertimbangan, dia pun divonis 5 tahun penjara. Namun masih dalam persidangan, terjadilah kejadian di luar nalar. Aladin yang harusnya ditahan justru pergi meninggalkan persidangan dan tidak ada yang mengetahuinya. Setelahnya, Aladin langsung beraksi kembali mengincar perhiasan di toko emas. Setelah berhasil merampok toko emas, dia kemudian pulang ke kampungnya dengan membawa beberapa kilogram emas. Tentu saja dia menjadi incaran polisi, sehingga kakeknya yang gusar dan meminta Aladin untuk menyerahkan diri ke kepolisian. Kemudian dia kembali ke Jakarta dan langsung datang menyerahkan diri ke Kapolri saat itu, yakni Widodo Budidarmo, pada tanggal 7 Mei tahun 1977. Aladin kemudian dijebloskan ke LP Cipinang, Jakarta Timur, dan harus menjalani hukuman selama 5 tahun, sesuai dengan yang diberikan oleh hakim. Namun setelah menjalani hukuman, dia yang rindu dengan istri pertama dan juga anaknya kabur dari penjara dan pergi ke Medan, tempat Normadia berada. Polisi tidak bisa menjelaskan bagaimana Aladin bisa kabur. Dari keterangannya sendiri kepada Tempo, dia mengatakan dengan sedikit mengangkat tangan, dia meninggalkan penjara dengan terlebih dahulu ke Kejaksaan Agung dan Menteri Kehakiman saat itu. Untuk kedua kalinya setelah 2 bulan dia pergi ke Medan, Aladin kembali datang ke kantor polisi Solok untuk kembali menyerahkan diri dan minta diantar ke Jakarta. Akhirnya, pada bulan Desember tahun 1983, Aladin Banu Ali bebas dari penjara, dan pada bulan Januari 1984, entah bagaimana caranya, ia bisa kembali menemui pejabat negara, yaitu Gubernur Sumatera Barat, untuk menyerahkan 2 novel yang ditulisnya selama di penjara. Novel yang berjudul Pasrah dan Cinta Dalam Darurat itu ditulis berdasarkan pengalaman hidupnya, dan atas arahan dari gubernur, naskah kemudian diberikan kepada sastrawan dan budayawan besar asal Sumatera Barat, yaitu A.A. Nafis, yang kemudian bisa terbit di Surat Kabar. Selanjutnya, dia bertobat dan banting setir menjadi seorang kontraktor dan menjadi pengurus masjid, dan juga ditunjuk sebagai ketua kerapatan adat Nagari hingga tutup usia di tahun 2014.